Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas materi dengan judul Desain Riset pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dan saya bahas, yaitu yang pertama adalah definisi dari penelitian, lalu ruang lingkup dari desain penelitian, jenis-jenis desain penelitian, desain dalam merencanakan penelitian, desain pelaksanaan penelitian, desain variabel penelitian, dan desain pengukuran. Apa itu desain pengukuran? Yang pertama, definisi penelitian. Itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasannya masing-masing, namun pada dasarnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian itu memberikan gambar tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Menurut Ledy, pada tahun 1997, ia mendefinisikan desain penelitian adalah sebagai rencana untuk sebuah studi, menyediakan kerangka keseluruhan untuk mengumpulkan data. Menurut Macmillan dan Schumacher, pada tahun 2001, ia mendefinisikan desain penelitian sebagai rencana untuk memilih subjek, lokasi penelitian, dan prosedur pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mereka lebih lanjut menunjukkan bahwa tujuan dari desain penelitian yang baik adalah untuk memberikan hasil yang dinilai kredibel. Dalam hal lain, desain penelitian itu harus mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, lalu pemilihan kerangka konseptualnya, memformulasikan masalah penelitian, membangun penyelidikan atau perolehan, dan memilih serta mendefinisikan pengukuran variabel. Yang kedua, ruang lingkup desain penelitian. Ruang lingkup desain penelitian itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, penentuan judul penelitian. Untuk merumuskan judul yang baik, perlu diperhatikan hal yaitu ditulis dalam kalimat pernyataan, kemudian jelas, singkat, dan padat, berisi variabel yang akan diteliti, menggambarkan keseluruhan isi, meliputi sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, penentuan masalah penelitian. Yang ketiga, penentuan tujuan penelitian. Keempat, penentuan hipotesis. Kelima, penentuan populasi dan sampel penelitian. Keenam, penentuan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 5. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi, dan studi literatur. Yang ketujuh, penentuan cara menganalisis dan menafsirkan data. Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini, untuk melakukan analisis dan penafsiran data itu merupakan penguraian data melalui tahapan yang pertama, mengedit data, kemudian harus mengkode data atau coding, kemudian mentabulasi data, kemudian menganalisis data, kemudian menafsirkan data, dan pengambilan generalisasi dan kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama, desain penelitian dilihat dari perumusan masalah, yaitu ada namanya penelitian eksploratif dan penelitian uji hipotesis. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Nah, ada penelitian pengamatan dan penelitian survei. Yang ketiga, desain penelitian dilihat dari dimensi waktu. Ada penelitian time series dan penelitian cross section. Selanjutnya, desain dalam merencanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian itu, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan. Dari penyelidikan inilah nanti akan terjawab bagaimana hipotesis dirumuskan dan sudah diuji dengan data yang diperoleh untuk mendapatkan solusi suatu masalah. Nah, dari sini juga
Dicari beberapa petunjuk tentang desain yang akan dibuat untuk penelitian dan nantinya dikembangkan. Desain dalam pelaksanaan penelitian itu terdiri dari desain sampel, kemudian ada desain alat atau instrumen, desain administrasi, dan desain analisis. Selanjutnya, desain pelaksanaan penelitian. Desain pelaksanaan penelitian terdiri dari desain sampel yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian desain variabel penelitian. Yang pertama, tipe variabel. Tipe variabel penelitian itu dilihat dari fungsi variabel, dilihat juga dari skala nilai variabelnya, dan perlakuan terhadap variabel. Yang kedua, penentuan variabel. Cara menentukan variabel dalam penelitian, langkah awalnya itu dilihat dari judul penelitiannya. Nah, di dalam judul penelitian itu ada 2 atau lebih unsur variabel. Misalnya antara variabel X dan Y itu saling mempengaruhi. Ini disebut korelasional atau saling berhubungan. Namun, jika tidak ada variabel yang saling mempengaruhi, itu disebut dengan variabel tunggal. Yang terakhir, desain pengukuran. Pengukuran penelitian itu adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menguji hipotesis. Seorang peneliti itu menyimpulkan berdasarkan hipotesis bahwa kondisi harus ada dalam dunia nyata dan mereka melakukan pengukuran untuk kondisi nyatanya. Hal ini nantinya menunjukkan bahwa hipotesis itu masih bersifat abstrak yang perlu diterjemahkan secara operasionalnya ke dalam bentuk kondisi yang bisa diukur di lapangan. Jika kondisi nyata tersebut ditemukan, berarti peneliti akan mendukung hipotesis tersebut. Jika kondisi tersebut tidak ditemukan, berarti hipotesisnya tidak berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.